saya Wardah Syafni Zakia. Saya mahasiswa Institut Darul Quran Jakarta dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 21210002. Baiklah, pada kesempatan ini, dalam video ini saya akan menyampaikan materi mengenai pendidikan inklusif. Di antaranya ada manfaat dan juga bagaimana pentingnya peran orang tua dalam pendidikan inklusif. Baiklah, untuk mengetahui materi lebih dalam, langsung saja kita simak penjelasannya sebagai berikut. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang mengakui dan menghargai keberagaman setiap individu, termasuk kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus. Nah, dalam sistem pendidikan inklusif, semua peserta didik itu terlepas dari kemampuan atau latar belakang mereka semua memiliki kesempatan untuk belajar bersama dalam satu lingkungan kelas. Baiklah, dalam video ini saya akan membahas beberapa konsep pendidikan inklusif. Di antaranya ada manfaat, kemudian bagaimana peran penting orang tua dalam mendukung keberhasilan peserta didik, terutama pada tingkat sekolah dasar. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi yang lebih mendalam, di sini perlu kita ketahui dulu apa itu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang terbuka untuk semua peserta didik, tanpa memandang kebutuhan khusus atau kemampuan mereka. Nah, ini berarti bahwa anak-anak dengan disabilitas belajar bersama dengan anak-anak tanpa disabilitas. Jadi, teman-teman, tidak ada perbedaan di antara mereka yang disabilitas dan juga mereka yang tidak disabilitas, dengan dukungan dan adaptasi yang diperlukan. Nah, di sini tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil dan juga setara bagi semua siswa. Jadi tidak ada dibeda-bedakan seperti itu. Di sini setelah kita mengetahui apa itu pendidikan inklusif, alangkah baiknya kita ketahui lagi apa saja manfaat dari pendidikan inklusif. Nah, pendidikan inklusif ini membawa banyak manfaat bagi semua siswa, baik yang memiliki kebutuhan khusus maupun tidak. Di sini saya akan menyampaikan beberapa contoh dari manfaat pendidikan inklusif. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan juga penerimaan. Maksudnya apa? Di sini pendidikan inklusif itu membantu siswa disabilitas untuk memahami dan menerima perbedaan dalam membangun empati dan juga menghargai dari berbagai macam keberagaman seperti itu. Yang kedua, mendorong perkembangan sosial emosionalnya mereka. Jadi interaksi dengan teman sebaya yang memiliki kebutuhan khusus membantu semua peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial emosionalnya mereka. Contohnya seperti tadi, ada empati, kemudian toleransinya mereka, dan juga kemampuan bekerja sama. Jadi perlu kita perhatikan teman-teman, perkembangan mereka itu di dalam kelas bagaimana, seperti itu. Ada juga akomodasi kebutuhan khusus setiap siswa. Pendidikan inklusif ini memastikan bahwa semua siswa atau semua peserta didik itu memiliki kesempatan yang sama atau juga yang sederajat. Jadi tidak dibedakan seperti itu. Nah, yang ketiga, membangun masyarakat inklusif. Apa itu? Pendidikan inklusif ini membantu dalam masyarakat yang lebih adil dan juga setara, di mana semua individu ini dapat saling dihormati dan juga tidak adanya perbedaan di antara mereka. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan ada beberapa lagi manfaat tentang pendidikan inklusif. Di antara 4 yang tadi, di sini saya akan menyampaikan poin per poinnya. Nah, pendidikan inklusif ini ternyata memiliki banyak manfaat, baik bagi siswa, kemudian guru, dan juga masyarakat secara keseluruhan. Di sini saya akan menyebutkan manfaat bagi siswa terlebih dahulu. Yang pertama, manfaat bagi siswa itu dapat meningkatkan kesempatan belajar semua siswa. Nah, jadi semua siswa itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan juga berkembang tanpa mereka memandang kondisi mereka gitu. Kemudian ada meningkatkan rasa percaya diri dan juga harga diri. Jadi setiap siswa itu dengan kebutuhan
khusus atau mereka yang merasa diterima dan juga dihargai, sehingga mereka meningkatkan rasa percaya diri dan juga harga diri mereka. Yang ketiga ada meningkatkan keterampilan sosial dan juga emosional. Sama nih, nah siswa itu tadi belajar berinteraksi, kemudian dengan teman sebayanya yang seragam, yang beragam, sehingga mereka itu dapat meningkatkan keterampilan sosial dan juga emosionalnya mereka. Selanjutnya ada meningkatkan kemampuan belajar siswa dengan kebutuhan khusus dan juga mendapatkan dukungan yang memodifikasi pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka mampu untuk meningkatkan pembelajaran atau meningkatkan belajar mereka dalam kondisi apapun. Selanjutnya di sini bagi guru. Jadi ada juga manfaat bagi guru. Di sini meningkatkan profesionalnya guru dalam memenuhi kebutuhan yang beragam, sehingga bisa meningkatkan profesionalisme seorang pendidik gitu. Selanjutnya meningkatkan kreativitas dan juga inovasi. Guru di sini dituntut untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang inklusif sehingga meningkatkan kreativitas dan juga inovasi mereka. Selanjutnya meningkatkan rasa kepuasan guru, merasa lebih puas karena dapat membantu semua peserta didik mereka itu berkembang dalam pembelajarannya ataupun pemikirannya. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat bagi masyarakat sekitar, masyarakat lingkungan, warga, kemudian guru, orang tua itu juga termasuk masyarakat kan. Di sini juga ada manfaat teman-teman. Ada manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kesadaran akan kesetaraan, kemudian masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesetaraan dan penerimaan bagi semua orang, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Nah, masyarakat yang inklusif menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan juga mendukung bagi semua orang, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Selanjutnya, teman-teman, di sini peran orang tua itu juga penting dalam pendidikan inklusif di sekolah dasar. Nah, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Di sini saya akan sampaikan mungkin beberapa peran penting orang tua. Di antaranya yang pertama yaitu orang tua di sini sebagai pendamping utama. Nah, orang tua ini berperan sebagai pendamping utama anak dalam proses pembelajaran, baik di rumah maupun di sekolah. Mereka dapat membantu anak dalam memahami materi pelajaran, mengajarkan tugas, dan juga mengatasi kesulitan belajar anak. Jadi, peran orang tua di rumah itu sangat penting ya dalam pendidikan inklusif. Kemudian ada sebagai advokat, orang tua berperan sebagai advokat bagi anak, memperjuangkan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan juga pendidikan yang setara. Mereka dapat berkomunikasi dengan guru, pihak sekolah, dan pihak yang terkait lainnya. Nah, untuk memastikan bahwa mendapatkan dukungan dan juga yang dibutuhkan, ternyata peran orang tua ini juga adalah sebagai sumber informasi. Nah, orang tua dapat berbagi informasi tentang anak, termasuk kemampuan kebutuhannya dan juga minat mereka dengan sang pendidik atau kita sebut guru dan pihak sekolah. Informasi ini sangat penting untuk membantu guru dalam merencanakan dan juga melaksanakan pembelajaran yang efektif dan juga inklusif. Selanjutnya di sini peran orang tua itu tidak hanya sebagai orang tua kok, tetapi juga sebagai guru. Orang tua ini juga dapat berperan sebagai guru bagi anak di rumah, membantu anak dalam belajar, kemudian mengembangkan keterampilan mereka. Mereka juga dapat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, menyediakan bahan belajar yang menarik dan juga memberikan motivasi kepada anak. Nah, itu juga termasuk ya kepada peran orang tua di rumah. Selanjutnya di sini sebagai pendiagnosa. Nah, orang tua ini adalah
pendiagnosa di awal dengan memperhatikan perkembangan anak dan juga mengidentifikasi potensi kesulitan belajar dan juga kepada anak yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, orang tua ini dapat berkomunikasi dengan guru dan pihak sekolah untuk mendapatkan bantuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Itu peran orang tua di dalam pendidikan inklusif. Nah, teman-teman, pendidikan inklusif ini merupakan sebuah pendekatan pendidikan yang penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan juga setara bagi semua siswa atau peserta didik. Tentunya orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Dengan memahami materi pendidikan inklusif, manfaatnya dan juga peran orang tua, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan juga kita dapat mendukung bagi semua peserta didik yang membutuhkan atau mereka yang mempunyai kebutuhan khusus. Baiklah, sekian dari pemahaman yang saya ketahui tentang pendidikan inklusif, terutama dalam manfaat dan juga peran orang tua yang sangat penting dalam pendidikan inklusif tersebut. Semoga yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.